Kesal kerap ditagih utang 287 juta rupiah, seorang pria bunuh dan bakar jasad selingkuhan. Kelakuan orang saat ditagih utang tak jarang membuat geleng-geleng kepala. Berbagai cara dilakukan untuk menghindari bayar utang, bahkan sampai nekat melakukan tindakan kejam. Seperti yang dilakukan oleh Leslie Ho Kwee Hock, yang tega membunuh selingkuhannya karena tak mau membayar hutang. Ho diketahui memiliki utang 287 juta rupiah, yang ia pinjam dari selingkuhannya Cui. Saat itu uangnya gunakan Ho untuk membeli emas. Pria beristri itu tak sanggup mengembalikan uang yang ia pinjam dari Cui, hingga akhirnya memilih membunuh Cui dan membakarnya untuk menghilangkan jejak. Kasus pembunuhan ini terjadi di Singapura pada tahun 2016 lalu. Leslie Ho Kwee Hock, seorang pria beristri, menjalin hubungan dengan perempuan bernama Cui pada tahun 2015. Cui menerima Ho menjadi pacarnya, karena pada saat itu Ho mengaku masih lajang. Ho yang berprofesi sebagai manajer toko binatu itu, mengaku pada Cui bahwa dirinya bekerja di perusahaan keluarga. Setelah menjalin hubungan, Ho meminjam uang kepada Cui sebesar 287 juta rupiah dengan alasan untuk membeli emas. Karena rasa sayangnya kepada Ho, Cui pun memberanikan diri untuk meminjam uang kepada orang tuanya, dan dipinjamkan ke Ho. Cui akhirnya mengendus kebohongan pria 51 tahun itu. Cui menginterogasi Ho, terkait dirinya yang sudah menikah dan telah memiliki anak. Ho mengaku dirinya sudah bercerai dengan istrinya dan saat itu sudah berstatus duda. Cui akhirnya meminta Ho untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya. Tapi Ho tak mau mengembalikan uang senilai 287 juta rupiah itu. Cui sebenarnya sudah berniat untuk berbicara dengan bos tempat di mana Ho bekerja untuk memintanya membayar hutang, namun Ho justru menghalangi niat tersebut. Cui akhirnya mengancam Ho jika tak mau membayar, dirinya akan membongkar perselingkuhannya dengan Ho. Berkali-kali ditagih membuat Ho kesal dan berencana membunuh Cui yang saat itu berusia 31 tahun. Pada tanggal 12 Januari tahun 2016 silam, Ho membuntuti Cui dan membawanya ke dalam mobil. Dalam mobil itu, Ho mencekik Cui hingga tewas. Jasad Cui disimpan di mobil selama semalam sebelum akhirnya dibakar untuk menghilangkan jejak. Cui dibawa ke Gardens by the Bay. Lalu Ho mencekik Cui yang saat itu duduk di kursi depan. Jasad Cui disimpan semalaman di dalam mobil. Keesokan harinya, Ho membawa jasad Cui ke tempat terpencil di Lim Chu Kang Land 8. Ia kemudian membeli arang dan minyak tanah di dua toko sepanjang jalan Kranji. Ho berniat untuk menghilangkan jejak dengan membakar jasad Cui. Jasad Cui diletakkan di bawah kanopi logam dan dibakar selama 3 hari. Selama 3 hari itu, Ho selalu kembali untuk menyiram arang dengan minyak tanah sampai jasad Cui hancur. Kasus pembunuhan ini terungkap setelah Cui tak pernah muncul selama beberapa hari. Keluarga akhirnya melapor ke polisi bahwa Cui hilang. Polisi menyelidiki kasus ini dan mengetahui, Cui terakhir kali berkomunikasi dengan Ho. Polisi juga menemukan bukti pembunuhan berupa sisa-sisa pakaian, rambut dan tali bra korban. 3 tahun setelah kasus pembunuhan terungkap, akhirnya Ho dijatuhi hukuman seumur hidup atas dakwaan membunuh Cui. Ho dijatuhi hukuman mati dikarenakan usia Ho yang tak memungkinkan untuk dihukum cambuk.